Bismillah, sebuah kisah pranikah kecewa dengan calon suami yang dirangkai dalam sebuah tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz, langsung saja saya ke intinya. Saya sedang berpacaran dengan seorang pria dan dia sudah sampai pada tahap pembicaraan pernikahan dalam keluarga kami. Sedikit banyak tetangga juga sudah tahu akan rencana kami awal tahun ini. Lalu belum lama ini aku mendapat fakta mengejutkan tentang dia. Ternyata dia sudah pernah berhubungan suami istri dengan mantannya dulu. Saya harus bagaimana saat ini? Jujur saya masih menyayanginya. Mungkin jika sejak awal dia menceritakan masa lalunya padaku, aku masih akan menerimanya. Tapi sekarang tiap aku mengingatnya, aku terbayang apa yang dilakukannya dengan mantannya dulu. Belum lagi soal pernikahan yang sudah dibicarakan di kedua keluarga kami. Saya benar-benar bingung. Tolong beri saya pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, Islam menganjurkan agar masing-masing individu merahasiakan setiap dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, perbuatan zina, hendaklah dia menyembunyikannya dengan merahasiakan yang Allah berikan. Bahkan Nabi juga melarang keras menceritakan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan dalam kondisi sendirian. Menceritakan maksiat bisa menjadi penyebab Allah tidak memaafkan kesalahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Termasuk bentuk terang-terangan maksiat, seseorang melakukan maksiat di malam hari, Allah tutupi sehingga tidak ada orang yang tahu, namun di pagi hari dia bercerita, hai fulan, tadi malam saya melakukan perbuatan maksiat seperti ini. Malam hari Allah tutupi kemaksiatannya, pagi harinya dia singkap tabir Allah yang menutupi maksiatnya. Karena itulah Islam menganjurkan agar setiap muslim berusaha menutupi dan merahasiakan aib saudaranya. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Islam juga memberikan ancaman keras bagi orang yang suka mencari-cari aib orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar dan bersabda, siapa yang mencari aib saudaranya sesama muslim, Allah akan mencari-cari aibnya, dan siapa yang Allah cari aibnya akan Allah permalukan meskipun dia berada di dalam rumahnya. Islam tidak pernah mengajarkan tradisi buka-bukaan. Islam juga tidak menganjurkan agar calon pasangan suami istri itu saling menceritakan masa lalu yang akan mengisap amal istri bukan suami. Demikian pula istri tidak bisa mengisap amal yang pernah dikerjakan oleh suaminya. Itu tidaklah bermanfaat. Karena apa manfaatnya, masing-masing harus menceritakan dengan jujur masa silamnya sebelum menikah. Jika suami tidak menerima dengan perbuatan buruk yang pernah dilakukan istri di masa silam, akankah suami akan memberikan pahala bagi amal baik istrinya di masa silam? Jika orang mau adil, seharusnya ini seimbang. Memang benar, masa silam bisa dijadikan pertimbangan sebelum para calon ini naik ke pelaminan. Dengan ini, masing-masing bisa menentukan langkah lanjutnya atau lupakan. Pertama, jika saudari bersedia menerima calon suami dengan semua latar belakangnya, dan masing-masing menunjukkan perubahan untuk menjadi baik, bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Tugas calon suami Anda selanjutnya, lupakan masa silam masing-masing dan jangan lagi diungkit. Dan kami kira meskipun pada awalnya berat, jika saudari kuat dan bisa melaluinya, insya Allah akan menjadi mudah. Kedua, jika saudari masih keberatan menerima latar belakang calon suami atau selalu dibayang-bayangi kesedihan atau kepercayaan kepada calon suami belum bisa tertanam, sangat disarankan agar tidak dilanjutkan. Daripada kebahagiaan keluarga harus tersandra dengan kecurigaan. Nah, beranikah saudara memilih langkah ini? Boleh jadi calon suami Anda berbohong karena takut kehilangan saudari, meskipun ini tidak dibenarkan. Ini
karena dia merasa terpojok dengan permintaan saudari. Terlepas dari semua itu, tinggal saudari memilih dua pilihan di atas. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan istikharah agar dipilihkan pilihan terbaik bagi saudari. Demikian, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi saudari. Dan inilah manfaat dan ibrah sehingga dalam Islam pacaran itu tidak dibenarkan. Syukran, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum.